Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa kami semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang representasi linier himpunan Fuzzy ya, dan representasi non-linier dari himpunan Fuzzy. Nah, jadi di pertemuan kemarin saya sudah menyuruh kalian tentang mencari tentang apa itu himpunan Fuzzy ya. Ada himpunan Fuzzy representasi linier, ada yang segitiga, trapesium, kurva bahu, kurva S, dan seterusnya. Nah, jadi saya harap kalian sudah sekilas ya paham tentang representasi dari himpunan Fuzzy ini. Jadi kita akan masuk ke representasi linier yang pertama. Representasi fungsi keanggotaan Fuzzy. Yang pertama ada representasi linier. Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk menjadi suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua keadaan himpunan Fuzzy yang linier. Pertama adalah kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 yang bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah representasi linier naik ya. Jadi dia bergerak dari 0 bergerak ke menuju domain yang lebih tinggi ya. Jadi dari 0 ke 1 ya, seperti itu. Nah, adapun rumus dari representasi linier naik ya, yaitu kalau dia 0, X itu lebih kecil atau sama dengan A ya, berarti dia lebih kecil dari A ya, berarti arahnya kemari, makanya dia itu 0, berarti bukan anggota ya, nilainya 0. Nah, kalau nilai variabel X itu di tengah-tengah atau di antara A dan B, atau X itu lebih besar dari A dan X itu lebih kecil dari B, maka berlakulah rumus X dikurang A dibagi B kurang A ya. Kalau misalnya nilai X-nya itu di tengah-tengah, berada di antara nilai A dan B, seperti itu. Nah, kalau nilai 1 itu berarti dia X itu sama dengan lebih besar atau sama dengan B, udah jelas dia 1. Jadi kalau dia udah lebih dari B sini, karena dia kurvanya naik, maka dia udah jelas itu adalah anggota dari himpunan ini. Jadi dia nilainya 1, seperti itu. Nah, jadi ini ada contoh ya. Contohnya itu temperatur. Jadi ini adalah representasi linier naik di mana ada 27 sampai 37. Nah, kalau kita gambarkan seperti contoh tadi, maka 27 ini adalah A ya, lalu 37 adalah B ya, lalu 34-nya itu adalah variabel kita ya, yaitu X. Nah, ini adalah X. Oke, fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar ini. Tentukan derajat keanggotaan jika temperatur 34 panas. Nah, jadi kita akan membahas kalau nilainya itu 34 dari rentang A dan B ini ya, atau rentang 27 sampai 37. Nah, variabelnya itu atau X-nya itu adalah 34. Jadi kita lihat lagi di sini 34. 34 itu apakah lebih kecil dari A? Tidak ya, karena 34 itu lebih besar dari A karena nilainya 34, A-nya 27. Lalu kita lihat yang kedua. 34 apakah lebih besar dari A dan apakah lebih kecil dari B? Ya, benar ya. Jadi 34 ini lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, maka berlakulah rumus yang ini. Jadi X kurang A per B kurang A. Jadi rumusnya itu adalah 34 ya. 34 itu adalah X-nya, 27 itu adalah A,
per 37 itu adalah B, kurang 27 itu adalah A. Jadi seperti ini tadi rumusnya, maka didapatlah 34 kurang 27 itu adalah 7, dan 37 kurang 27 itu adalah 10, maka 7 dibagi 10, maka hasilnya adalah 0,7. Nah, jadi di sini juga nampak ya, kurva naiknya itu berkisar di 0,7. Jadi bukan hanya kita bisa tahu nilainya 0,7 bukan hanya berdasarkan ketinggian dari linearnya ya, tapi berdasarkan rumus juga dapat hasilnya itu 0,7 sesuai dengan grafiknya. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk representasi naik. Semoga kalian paham. Lalu yang kedua merupakan kebalikan, berarti menurun ya. Garis lurus dimulai dari domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menuju ke nilai domain yang memiliki nilai keanggotaan lebih rendah. Ya, berarti ini kebalikan dari yang si naik tadi, ini adalah turun. Jadi dia dari 1, berangkat dari 1 dia ke 0 gitu ya. Jadi kalau 1 itu berarti X atau sama dengan A ya. Kalau nilainya 1 berarti nilai X itu sama dengan A, berarti dia di sini. Udah jelas pasti dia keanggotaannya 1. Nah, jika nilai X berada di antara nilai tengah A dan B, berarti berlakulah rumus ini seperti tadi. Nah, jika X lebih besar dari B, maka dia 0. Berarti kalau kemari dia adalah 0 karena dia bukan anggota dari himpunan ini gitu. Jadi kalau dia lebih kecil dari A, berarti dia udah 1. Atau sama dengan A sama dengan X, berarti sama dengan 1. Nah, kita akan masuk ke contoh kasusnya lagi ya. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti pada gambar ini ya. Tentukan derajat keanggotaan temperatur 20. Nah, ini adalah temperatur yang 20. Nah, kalau kita asumsikan lagi seperti gambar contoh di sini, berarti ada nilai A dan B ya, dan nilai X. Berarti ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah X-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi 20, apakah 20 sama dengan A? Tidak ya, karena 20 lebih besar dari A. Lalu apakah 20 lebih besar dari A dan lebih kecil dari B? Benar. Di sini benar. Berarti kita harus memakai rumus yang di tengah, ya kan? Lalu apakah X lebih besar dari B? Tidak ya, karena B-nya itu 30, X-nya itu 20. Berarti ini juga salah. Berarti kita melihat fungsi keanggotaannya dengan rumus yang di tengah ini, rumus yang ini ya, seperti itu. Berarti B kurang X per B kurang A. Oke, berarti B-nya itu adalah 30 ya, B-nya 30 dikurang X, X-nya 20 per 30 itu adalah B, lalu dikurang A, A-nya itu 15. 30 kurang 20 adalah 10, 30 kurang 15 adalah 15. 10 dibagi 15 sama dengan 0,667. Nah, berarti 20 ini berada di ketinggian 0,667. Seperti itu. Oke? Karena kalau misalnya kertasnya milimeter mungkin dapat ya dengan hanya fungsi ini aja gitu. Tapi kalau mau lebih presisi, kita harus menggunakan rumus. Oke, itu tadi representasi linear naik dan turun ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis atau linear seperti terlihat pada gambar 10. Nah, seperti gambar ini ya, kurva segitiga. Nah, kurva segitiga juga mempunyai 3 variabel. Kalau tadi hanya 2 A dan B saja, maka di sini ada A, B, dan C ya. Nah, ini adalah rumus ya. Rumus dari kurva segitiga. Oke, kita akan masuk ke contoh kasus saja ya. Nah, ini adalah dari temperatur lagi ya, temperatur normal di 15 sampai 35. Fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar
Tentukan derajat keanggotaan temperatur 23. Nah, 23. Kita lihat lagi rumusnya. X adalah 23, ya kan? Nah, di sini dikatakan 0 itu jika X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari C ya. Berarti kalau dia tuh 0 itu berarti di sini ya, lebih kecil dari A dan lebih besar dari C. Berarti dia itu nilainya 0. Dan variabel kita X-nya itu adalah 23, berarti kita tidak memakai rumus yang pertama ya. Lalu yang kedua, apakah variabel X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B? Variabel X-nya itu adalah 23, lebih kecil dari, apakah lebih besar sama dengan A? Benar ya. Lalu apakah lebih kecil dari B? Benar. Berarti yang 23 ini masuk ke rumus yang ini. Berarti X kurang A per B kurang A. Lalu kita cek dulu yang rumus terakhirnya. Apakah X lebih besar dari B? Benar ya, X itu 23 itu lebih besar dari, sorry. Ini berarti kita buat aja ini biar nggak bingung ya. Berarti ini A, ini B, ya kan? Ini C. Sorry ya B-nya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ulang lagi dari awal. Ya, dari sini. Apakah X lebih besar dari A? Benar ya. Apakah X lebih kecil dari B? Benar. Ya kan? Berarti kita masih memakai rumus yang ini. Nah, yang selanjutnya, apakah X lebih besar dari B? Tentu salah ya, karena X itu lebih kecil dari B ya. B-nya itu adalah 25, sedangkan variabel kita adalah 23. Maka itu kita memakai rumus yang kedua. Seperti itu. Berarti rumusnya adalah X kurang A per B kurang A. X-nya itu adalah 23, A-nya itu adalah 15, per 25 itu adalah B, dan dikurang 15 adalah A ya. Berarti didapatlah nilai 0,8. 0,8 ya. Maka kalau ditarik garis, maka akan didapat nilai 0,8. Jadi itu untuk kurva segitiga ya, hanya pembedanya hanya ada 3 variabel. Nah, kita masuk ke representasi trapesium. Ini adalah trapesium ya. Kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Kurva trapesium ini maksudnya ya. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Nah, ini adalah kurva trapesiumnya ya. Nah, jadi ini seperti segitiga, hanya saja yang di satunya itu lebih lebar ya. Jadi akan ada banyak yang memiliki keanggotaan 1. Seperti itu. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki keanggotaan 1. Seperti itu ya. Jadi titiknya untuk keanggotaan 1 itu agak banyak ya. Seperti ini. Oke. Berarti kalau tadi kurva segitiga ada 3 variabel, nah, kalau di kurva trapesium ada 4 ya, ada A, B, C, dan D. Nah, seperti tadi ini adalah rumusnya ya, rumus untuk kurva segitiga. Nah, ini akan bisa kita baca sendiri, jadi biar cepat kita langsung aja ke nilai X-nya, kita ketahui dulu nilai X-nya. Nah, adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar. Tentukan derajat keanggotaan temperatur 32. Nah, berarti X-nya adalah 32 ya. Ini adalah X. Ya, ini adalah X. Lalu ini adalah A, A-nya itu 15. B-nya itu adalah 24, C-nya itu 27. Berarti 24 sampai 27 itu adalah 1 ya, atau normal. Lalu D-nya itu adalah 35. Oke. Kita cari dulu ya sesuai rumus. 32. Kalau yang ini, yang 0 ini, X lebih kecil daripada A atau X lebih besar dari D. Tidak mungkin ya. Berarti ini adalah untuk 0. Yang ini. Berarti kita tidak pakai rumus yang ini. Lalu yang kedua, apakah X lebih besar dari A? Benar ya, X itu lebih besar dari A.
karena A-nya 15, X-nya itu adalah 32. Apakah X lebih kecil dari B? Nah, B salah ya, B-nya itu adalah 24, sedangkan X-nya itu 32. Berarti rumus yang ini adalah salah, tidak kita gunakan. Lalu yang ketiga, nilainya 1 ya. Jika X itu lebih besar dari B, X itu lebih besar dari B ya, berarti ini, atau lebih kecil dari C. Nah, berarti X-nya kita 32, tidak dalam rentang yang di sini, berarti juga salah yang ini. Jadi kita tidak memakai yang ini. Lalu berarti yang terakhir ya, X lebih kecil dari C, 32 lebih kecil dari C, 27 benar ya. Dan X lebih besar dari C benar ya, karena 32 lebih besar dari 27 dan X lebih kecil dari D. D-nya itu 35, berarti kita memakai yang ini ya. Kalau yang belum tahu ya cara seperti ini, itu kita harus meletakkan garis itu di sebelah X-nya ya. Kita letakkan garis seperti ini. Nah, seperti ini berarti X itu lebih besar dari C gitu ya. Lalu untuk yang ini berarti seperti ini, X itu lebih kecil dari D gitu. Biar nggak bingung. Itu cara carinya. X lebih besar dari C. Ini anggap aja seperti B ya, karena kita membacanya itu dari sini, dari tengah ya, dari kiri berarti ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri, dan ini dari kiri ke kanan, seperti itu. Jadi X itu lebih besar dari C dan X itu lebih kecil dari D. Maka dari itu kita akan memakai rumus yang ini ya. Jadi rumusnya itu adalah D kurang X per D dikurang C. D-nya itu adalah 35 ya, 35 dikurang X, X-nya itu adalah 32 ya, per D-nya itu adalah 35 ya. Lalu C-nya itu adalah 27 dibagi 27. Jadi hasilnya itu adalah 3 dibagi 8, maka nilai keanggotanya adalah 0,375 untuk keadaan normal. Berarti ditarik garis lurus, 32 adalah nilainya 0,375 untuk si normal. Seperti itu. Nah, itu adalah cara mencari peran Fuzzy dari representasi kurva trapesium. Lanjut kita masuk ke bentuk kurva bahu ya. Nah, ini yang paling sering digunakan. Daerah yang terletak di tengah suatu variabel direpresentasikan dalam bentuk segitiga pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Misalnya dingin, bergerak ke sejuk, lalu bergerak ke hangat, dan bergerak ke panas. Tetapi terkadang salah satu variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi panas, kenaikan temperatur akan tetap berada pada kondisi panas. Himpunan Fuzzy bahu bukan segitiga digunakan untuk mengakhiri variabel suatu Fuzzy. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah dan bahu kanan bergerak dari salah ke benar. Seperti gambar berikut. Nah, jadi ini adalah kurva bahu ya. Jadi di sini adalah gabungan ya. Kalau seperti ini adalah kurva turun, ini adalah kurva segitiga ya kan. Lalu ini kurva segitiga lagi, ini kurva segitiga lagi, dan ini kurva naik. Jadi dikatakan tadi adalah yang dari kiri bergerak ke kanan adalah dari nilai benar, dari salah ke benar ya. Jadi ini dari dingin ke panas, lalu dari panas ke dingin. Nah, kalau ini tadi dibilang dia tetapi kadang salah satu sisi variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi panas, keadaan temperatur akan tetap berada pada kondisi panas. Nah, di sini ya, di sini akan tetap berada panas ya, nggak akan dia turun ya, karena kan kalau udah panas itu pasti semakin panas lah ya kan. Misalnya di sini misalnya angkanya pun udah 100 gitu ya, tetap aja dia di kategori panas. Seperti itu. Cara mencarinya seperti tadi ya. Kalau dia turun berarti dia kurva representasi turun. Kalau ini segitiga dan ini adalah kurva naik. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kurva S. Kurva pertumbuhan dan penyusutan merupakan kurva S atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linier. Jadi tidak diketahui ya berapa nilainya gitu ya. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri, nilai keanggotaan 0, ke sisi paling kanan atau nilai keanggotaan 1.
Fungsi keanggotaan akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaan yang sering disebut dengan titik infleksi. Lihat pada gambar. Nah, ini adalah bentuk dari kurva S ya, jadi dia seperti grafik gitu, naik turun ya, naik tapi naiknya itu tidak tahu ya nilainya berapa karena naiknya itu landai sekali. Kurva S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan atau keanggotaan 1 ke sisi paling kiri nilai keanggotaan 0 seperti pada gambar 14. Nah, ini adalah kurva S untuk penyusutan ya. Jadi dia bergerak dari 1 ke 0. Kurva S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0, yaitu lambda ya. Tapi kalau tadi variabelnya itu keanggotaannya itu A, B, C, kalau untuk penyusutan ini kita lambangkan dengan untuk kurva penyusutan kurva S ini kita simbolkan dengan lambda ya. Untuk keanggotaan 0-nya ini lambda. Nilai keanggotaan lengkap atau di akhirnya itu gamma ya, gamma disimbolkan seperti ini, dan titik infleksi ataupun crossovernya ataupun yang di bawah ini ya, yang fluktual naik turunnya itu adalah crossover beta ya, yang memiliki domain 50% benar. Nah, seperti gambar tunjukkan di gambar ini ya. Jadi ini adalah mu keanggotaan X untuk lambda ya, jadi dia di awal sini ya 0, di 0 ini adalah lambda. Nah, untuk beta itu adalah di tengah ya, karena dia nilainya 0,5. Jadi kita harus mencari nilai tengahnya dulu kalau mau mencari si beta ini. Lalu yang nilai 1 itu atau nilai lengkapnya itu disebut dengan gamma. Nah, ini adalah rumus ya dari kurva S turun atau penyusutan ya, seperti yang tadi. Jadi ada baiknya kita mencari nilai X-nya dulu. Nah, ini sudah ada contoh soalnya ya. Fungsi keanggotaan untuk tua. Pada variabel umur seperti terlihat pada gambar, tentukan derajat keanggotaan umur 50. Nah, umur 50 ini adalah X-nya ya. X. Lalu ini adalah lambda. Agak susah nih nulis lambda nih. Lambda seperti ini saya buat ya. Ini adalah lambda, ini adalah gamma ya. Ini adalah gamma. Seperti ini. Nah, jadi X-nya itu adalah 50 gitu. Jadi kita lihat di sini. Untuk 0, X lebih kecil dari lambda ya. Jadi X itu adalah lebih besar dari lambda, berarti tidak menggunakan rumus ini. Lalu X itu lebih kecil dari lambda dan lebih kecil dari beta. Kita lihat lagi. Nah, betanya itu kita tidak diketahui ya kan. Di sini hanya diketahui lambda, X, dan gamma. Betanya itu tidak ada. Karena betanya itu adalah nilai tengah katanya sih 0,5. Jadi bagaimana kita tahunya Pak? Caranya itu harus kita ketahui dulu nilai dari awal dan akhirnya itu kan 35 dan 60 ya. Berarti nilai tengah antara 35 dan 60 itu berapa gitu. Berarti cara mencarinya itu kita buat kalkulator aja ya. 60 dikurang 35. Nah, ada 25 berarti selisihnya. 25 lah antara 35 dan 60. Berarti nilai tengahnya itu adalah 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 adalah berapa? 24,5 ya. 12,5 ya. Jadi 12,5 adalah nilai tengahnya. Berarti 35 ditambah 12,5 sama dengan 47,5 ya kan. 47,5 lalu 60 dikurang 12,5 juga 47,5. Berarti 12,5 ditambah 35 sama dengan 47,5. Nah, ini adalah nilai dari beta ya, nilai dari betanya. Jadi kita tulis di sini tadi, ini adalah garis untuk beta ya kan, dengan nilai 47,5
47,5. Oke, seperti itu. Berarti betanya itu 47,5. Berarti bisa kita cari sesuai rumus tadi ya. X lebih besar dari lambda. X itu lebih besar dari lambda, benar. X lebih kecil dari beta. Salah ya. X itu harusnya lebih besar dari beta karena betanya itu 47,5, X-nya 50. Berarti kita nggak pakai yang kedua. Lalu yang rumus yang berikutnya, X lebih besar sama dengan beta. X lebih besar sama dengan beta, benar ya, karena betanya itu 47,5 dan 50 adalah X-nya, dan X itu lebih kecil dari gamma. Berarti benar untuk rumusnya itu adalah yang ini 1 kurang 2 dibagi gamma per X dibagi gamma dikurang lambda pangkat 2. Nah, itu adalah rumusnya. Berarti di sini kita masukkan 1 kurang 2, 60 kurang 50, 60 adalah gamma, gamma dikurang X dibagi 60 itu gamma dibagi 35 itu lambda di pangkat 2, hasilnya adalah 0,68. Seperti itu. Seperti itulah untuk kurva S penyusutan. Jadi dapatlah umur 50 itu untuk himpunan tua berada di nilai 0,68. Jadi kalau dia 60 baru mungkin dia 1. Bukan mungkin ya, pasti, karena kurvanya seperti ini. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, tanyakan pada kolom komentar ya. Lalu ini untuk berikutnya ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa untuk kalian pelajari sendiri. Jadi fundamentalnya seperti itu ya, untuk kurva linear naik, turun, kurva segitiga, kurva trapesium, dan kurva S. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jadi harapan saya kalian pahamlah dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jika kurang paham boleh ditanyakan di channel YouTube ini ataupun di Google Classroom ataupun WA saya ataupun email saya gitu. Oke, mungkin sekian saja ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita masih kuliahnya daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.